Shalom Bapak Ibu, mari kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Tema yang akan saya bahas di hari ini adalah apa sebabnya pintu sorga tertutup. Kita akan masuk seri yang kedua. Dan mari kita membaca Matius pasal 7 ayat 21. Dikatakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Saudara, tidak jaminan orang berseru Tuhan, Tuhan dapat masuk kerajaan Allah. Bahkan mereka ini ditolak Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang melakukan mujizat, mengusir setan, mereka bernubuat. Di ayat selanjutnya ternyata Tuhan mengusir orang-orang seperti ini. Mengapa saudara? Karena mereka tidak melakukan kehendak Bapa yang di sorga. Di seri yang pertama saya telah mengupas bagaimana pintu sorga tertutup dikarenakan karena kita tidak mau mengampuni kesalahan orang lain. Itu artinya Bapa di sorga juga tidak akan mengampuni kesalahan kita. Dan di seri yang kedua ini mari kita belajar apa yang menyebabkan Tuhan menolak dan pintu sorga tertutup bagi orang-orang yang tidak melakukan kehendak Bapa. Yang kedua, ternyata jikalau kita tidak mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Saudara, 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9 firman Tuhan berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi mari akui setiap pelanggaran kita, akui setiap dosa kita. Itu artinya kita membutuhkan pengampunan Tuhan. Itu artinya kita sadar tanpa pengampunan Tuhan maka kita akan tetap dalam keadaan berdosa di hadapan Tuhan. Karena hanya darah Kristus, hanya lewat pengampunan Tuhan maka kita disucikan dan kita dibenarkan. Saudara, ada orang-orang yang selama hidupnya mereka menyembunyikan dosanya rapat-rapat. Bahkan istrinya tidak tahu, suaminya tidak tahu, pendetanya juga tidak tahu. Semua orang tidak tahu. Tetapi dia tidak mau mengakui dosanya di hadapan Tuhan. Sehingga sampai akhir hidupnya dia masih menyembunyikan dosa itu dan dia tidak meminta ampun kepada Tuhan. Dan dosa itu masih melekat pada hidupnya. Saudara, ketika kita berbuat dosa dan kita tidak mau minta ampun dan tidak mengakui di hadapan Allah segala dosa dan pelanggaran kita, maka itu artinya kita tidak akan pernah diperkenan oleh Tuhan. Karena Tuhan ingin supaya setiap kita rendah hati dan mengakuinya. Ada sebuah pengakuan yang jujur, yang terbuka. Dan mari jangan takut dengan Tuhan. Apapun macam dosa kita, jikalau kita mau minta ampun dan kita mengakuinya dan kita mau sungguh-sungguh minta pengampunan Tuhan, maka saya katakan hari ini, dosamu pasti akan diampuni, engkau dibenarkan dan disucikan. Mari sebelum waktu terlambat, selagi masih ada waktu, minta ampunlah kepada Tuhan dan akui semua dosa-dosa kita. Dan mari kita katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku minta ampun dan aku mengakui dosaku. Dan aku mau sungguh-sungguh hidup berkenan di hadapan Tuhan. Dan saya percaya Anda akan diampuni. Dan ingat, jangan kita berbuat dosa lagi. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.